Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Tri Reski, Fitri Ayuningsi, dan saya sendiri Muhammad Kifli Yusuf yang akan menemani kalian sampai akhir video ini. Oke, pada kali ini kelompok 8 akan membahas tentang pengangguran di Indonesia. Terlebih dahulu mari kita mengenal apa yang dikatakan pengangguran itu. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Seseorang tidak Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang dalam usia produktif antara 15 hingga 65 tahun. Adapun pada Badan Pusat Statistik Nasional mencatat angka pengangguran berada di 7,2%. Jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebanyak 7,99 juta orang, tetapi turun 410.000 orang dalam Februari 2023 yang sebanyak 8,40 juta orang, serta jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebanyak 137,58 juta orang, naik 2,69 juta orang dari Februari 2022 yang sebanyak 134,89 juta orang. Oke teman-teman, selanjutnya menurut Sukirno pada 2006 pengangguran digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian suatu negara atau wilayah. Perubahan struktur ini dapat berupa perubahan permintaan barang dan jasa, kemajuan teknologi, atau perubahan selera konsumen. Pengangguran struktural terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan ketenagakerjaan yang tersedia dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Tenaga kerja yang menganggur karena pengangguran struktural biasanya memiliki keterampilan yang tidak lagi dibutuhkan oleh pekerja. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia. Perkembangan teknologi tersebut dapat berupa perubahan dari tenaga kerja otot manusia menjadi mesin atau perubahan menggunakan komputer. Pengangguran teknologi terjadi karena adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi yang dihasilkan oleh teknologi. Teknologi dapat melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia dengan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih murah. Akibatnya banyak pekerjaan yang digantikan oleh teknologi dan tenaga kerja yang sebelumnya melakukan pekerjaan tersebut menjadi menganggur. Selanjutnya, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan sementara dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Pengangguran ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Adapun dampak-dampak pengangguran, yang pertama dari segi ekonomi, ini akan meningkatkan kemiskinan karena adanya dampak pendapatan ekonomi yang cenderung minim. Pada segi sosial akan banyak pula kemiskinan serta akan timbul banyak pengemis, gelandangan maupun pengamen yang dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Pada segi politik akan banyak demonstrasi yang terjadi yang akan membuat dunia politik tidak seimbang, dan pada segi mental maka akan menimbulkan lemahnya kepercayaan diri, keputusasaan, dan akan menimbulkan depresi. Pada segi keamanan akan membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomian mereka.
Adapun dampaknya pada sektor pemerintahan, yang pertama, pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Yang kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang, serta pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Pada sektor kehidupan sosial akan menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan perekonomian ekonomi dan pendapatan per kapita, biaya sosial meningkat, menurunkan tingkat keterampilan penerimaan negara menurun, bertambahnya tindak kriminal, meningkatnya pengamen dan pengemis. Adapun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran, yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat mengatasi pengangguran dengan cara memotong pajak agar supaya masyarakat dapat leluasa lagi untuk menggunakan uang mereka dalam hal membeli jasa ataupun barang dari orang lain. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat mengatasi pengangguran dengan cara memangkas suku bunga. Ketika suku bunga dipangkas, maka harga-harga barang akan cenderung lebih murah karena harga uang akan cenderung naik. Itulah tadi materi pengangguran di Indonesia oleh kelompok 8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.